Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar semua. Bagi yang tidak ingin ketinggalan update terbaru dari video channel kelas online, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Bagi yang sudah subscribe dan juga udah nyalain loncengnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga bagi yang sudah menyimak video-video dari kelas online, semoga bermanfaat. Bagi yang setelah menyimak dari video kami ternyata ada pertanyaan, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi yang menganggap video kami bermanfaat, jangan lupa di share dan dibagikan agar sobat belajar yang lain dapat mendapatkan manfaat yang sama dengan sobat belajar semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Secara garis besar, sistem pencernaan pada manusia dibagi atas dua macam, yaitu yang pertama ada sistem pencernaan mekanis, yaitu sistem pencernaan yang dilakukan dengan bantuan otot. Misalnya pada saat kita mengunyah, yaitu dibantu dengan otot-otot yang ada pada rahang. Lalu yang kedua ada pencernaan kimiawi. Apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Yaitu pencernaan yang dilakukan dengan bantuan zat kimia. Misalnya dalam hal ini adalah pencernaan dengan bantuan enzim. Nah, ini secara garis besar tadi saya ulangi bahwa sistem pencernaan dibagi atas dua, yaitu sistem pencernaan mekanis yang mana sistem pencernaannya dilakukan dengan bantuan otot manusia. Sedangkan sistem kimia atau pencernaan kimia yaitu pencernaan yang dilakukan dengan bantuan zat kimia, yaitu enzim. Pada sistem pencernaan manusia terdapat organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Organ pencernaan adalah organ yang digunakan untuk proses pencernaan makanan, yaitu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Kemudian kelenjar pencernaan adalah kelenjar yang berfungsi untuk mengeluarkan atau mensekresi enzim yang dapat membantu proses pencernaan pada manusia. Yang pertama ada kelenjar ludah, pankreas, hati, dan juga empedu. Organ pencernaan. Yang pertama kita bahas mengenai mulut. Di dalam mulut itu terdapat tiga hal. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah, yang ketiga adalah kelenjar ludah. Yang pertama kita bahas mengenai gigi dulu. Gigi dari segi bagiannya ada mahkota gigi, leher gigi, dan juga akar gigi. Mahkota gigi adalah bagian yang muncul di atas gusi yang ada di bagian atas. Leher gigi adalah bagian yang terpendam di bawah gusi. Ini misalnya ini gusinya ya. Terus ini adalah akar dari gigi. Jadi secara bagiannya gigi sendiri dibagi atas mahkota, leher, dan juga akar gigi. Dari segi bentuknya, gigi dibagi atas gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan, yang mana letak gigi seri sendiri ada di depan, ya di bagian depan gitu. Jadi kalau misalnya ini mulutnya, nah ini adalah gigi seri. Kemudian gigi taring. Gigi taring itu mencabik makanan. Ya, gigi taring itu yang di sebelah sini, yang bentuknya tajam seperti ini. Ya, ini gigi taringnya yang bentuknya cabang. Nah, ini gigi seri. Ya, ini bagian seri. Ini bagian taring. Nah, bagian taring fungsinya untuk mencabik makanan. Selanjutnya ada lagi bagian geraham, yaitu yang mengunyah, fungsinya mengunyah makanan. Ini terdapat di bagian belakang. Yang terdapat di bagian belakang gigi. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan perkembangannya, gigi dibagi atas gigi susu dan juga gigi dewasa. Gigi susu jumlahnya ada 20 buah. Yang mana ya gigi susu jumlahnya ada 20 buah, yang mana terdiri dari 8 seri, 4 taring, dan 8 geraham.
Pada gigi dewasa berbeda dengan pada gigi susu, yang mana pada gigi dewasa ada penambahan 12 geraham belakang. Maka susunannya adalah 4 taring, 8 seri, 8 geraham depan, dan 12 geraham belakang. Totalnya ada 32 buah. Ya, jadi 4 taring berarti 1, 2, 3, 4 ya. Di rahang atas 2, di rahang bawah 2. 8 seri berarti 4 di rahang atas, 4 di rahang bawah, 8 geraham belakang, 8 geraham depan. Ya, kemudian ada 12 geraham belakang. Jadi jumlahnya pada gigi dewasa adalah 32. Nah, ini berdasarkan perkembangannya. Setelah tadi kita membahas mengenai gigi, selanjutnya kita akan membahas mengenai lidah. Apa fungsi dari lidah? Yang pertama, mengatur letak makanan. Kedua, mencampur makanan dengan ludah. Serta ketiga, membantu makanan dalam proses menelan. Untuk nomor 1, 2, dan 3 adalah fungsi lidah ketika pada proses mengunyah dan menelan. Nah, ada fungsi lainnya yaitu lidah sebagai indera perasa. Pada lidah terdapat tonjolan yang disebut dengan papila. Ya, pada lidah, pada permukaan lidah kita terdapat tonjolan-tonjolan serabut saraf yang disebut dengan papila yang menyebabkan pada bagian permukaan lidah itu terasa sedikit kasar. Nah, hal itu menyebabkan lidah dapat merasakan rasa pada makanan. Di antaranya ada rasa manis, yang mana rasa manis itu ada pada bagian lidah di bagian depan, kemudian rasa asin dan rasa asam ada pada bagian tepinya, serta pada bagian rasa pahit itu terdapat pada bagian pangkal dari lidah. Nah, ini adalah fungsi dari lidah dalam proses pencernaan makanan. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri atas kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu terletak di bawah telinga, ya di sini, di bawah telinga kita, ya di sini. Kamu di sini. Nah, ini kelenjar parotis, ya. Lalu ada kelenjar submaksilaris terletak di bawah rahang bawah, berarti di bagian di bawah rahang bawah sini. Serta kelenjar sublingualis, sub di bawah lingual lidah. Berarti terdapat di bawah lidah. Ya, terdapat di bawah lidah. Apa fungsi dari ludah? Yang pertama, atau fungsi dari air liur, yang pertama mengandung enzim petialin. Apa enzim petialin? Yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah amilum, yang mana amilum itu sendiri adalah polisakarida. Ya, polisakarida itu terdiri dari banyak gula dan diubah menjadi maltosa. Maltosa itu bentuk lebih sederhananya dari polisakarida, atau dalam bentuk disakarida. Ya, disakarida. Nah, ya. Jadi enzim petialin itu berfungsi untuk mengubah amilum, yang mana amilum ini adalah polisakarida. Polisakarida adalah gula yang memiliki ikatan banyak atau gugus banyak menjadi maltosa. Ya, maltosa adalah disakarida. Disakarida ini artinya memiliki 2 gugus gula. Nah, yaitu jadi dari gula yang memiliki ikatan yang banyak menjadi gula yang memiliki ikatan 2, ya, 2 gugus gula seperti itu. Disakarida. Nah, selain itu, selain mencerna amilum menjadi maltosa, kelenjar ludah juga memiliki fungsi lain, yaitu pertama membasahi makanan. Jadi ketika kita mengunyah, maka air ludah ini yang berfungsi untuk membasahi makanan. Selain itu juga untuk membunuh kuman, karena air ludah atau air ludah tersebut memiliki pH atau derajat keasaman yang dapat membunuh kuman dan mencegah mulut menjadi kering. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kelenjar ludah dan juga fungsi dari kelenjar ludah. Nah, sekedar mengingat-ingat lagi tadi, berarti di dalam mulut itu ada 3 hal ya tadi. Yang pertama ada gigi, kemudian ada lidah yang sebagai indera perasa, dan juga ada kelenjar ludah. Maka pada mulut terjadi 2 proses pencernaan. Yang pertama ada pencernaan mekanis,
ketika kita mengunyah makanan serta ada pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim petialin dengan mengubah zat amilum menjadi maltosa. Ya, jadi pada mulut terdapat dua macam pencernaan, ada pencernaan mekanis dan juga ada pencernaan secara kimiawi. Setelah makanan dikunyah, ya, setelah makanan dicerna di mulut, yaitu melalui proses mengunyah makanan serta proses pencernaan pada amilum menjadi maltosa. Nah, selanjutnya makanan akan dibawa ke kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat jalannya makanan menuju lambung. Dapat dikatakan bahwa kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Pada dinding kerongkongan terdapat otot yang bergerak mendorong gumpalan makanan atau bolus. Nah, bolus itu adalah makanan hasil pencernaan pada mulut. Nah, jadi pada kerongkongan itu terdapat otot yang dapat bergerak mendorong maju mundur seperti itu ya. Nah, gerakan itu disebut dengan gerakan peristaltik. Jadi pada kerongkongan ini yang terjadi pada proses setelah kita menelan makanan. Jadi ketika kita menelan makanan sampai di kerongkongan, nah sampai di kerongkongan tadi makanan tadi didorong ke lambung. Ya, seperti itu melalui gerakan otot yang disebut dengan gerakan peristaltik. Ya, selanjutnya adalah lambung. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kardiak. Kardiak itu di bagian atas, bagian fundus yaitu di bagian tengah, dan juga bagian pirolus yaitu di bagian bawah. Ya, pada bagian kardiak itu terdapat klep yang menghubungkan antara lambung dengan kerongkongan. Klep itu disebut dengan klep, atau juga di buku lain mungkin menulis dengan sphincter, ya, atau klep namanya klep esophageal, yaitu menghubungkan antara lambung dengan esofagus atau kerongkongan. Selain itu juga pada bagian pirolus di bagian bawah, yaitu terdapat klep yang disebut dengan klep pirolus. Klep-klep ini yang berfungsi agar jalannya makanan itu sesuai dengan alurnya. Ya, jadi makanan itu tidak kembali ke kerongkongan, juga makanan ketika dia ada di usus halus, dia tidak kembali ke lambung. Jadi fungsinya klep itu. Nah, pada bagian tengah atau bagian fundus terjadi proses pencernaan kimiawi, yaitu di mana ada yang disebut dengan asam lambung atau HCl. Asam lambung memiliki fungsi yaitu membunuh kuman. Ya, kemudian mengasamkan makanan sehingga ketika makanan menjadi asam, klep yang ada di pirolus akan membuka dan makanan bisa masuk ke dalam usus halus. Selain itu mengaktifkan pepsinogen dan akan menjadi pepsin. Selain itu pada bagian fundus juga terdapat enzim yang lain, yaitu enzim renin, yang mana fungsinya mengendapkan kasein. Apa kasein? Kasein adalah protein pada susu. Lalu ada pepsin tadi yang diaktifkan oleh asam lambung. Pepsin sendiri menguraikan protein menjadi pepton. Sementara lipase yaitu menguraikan lemak menjadi glycerol lemak. Jadi pada proses pencernaan yang ada di lambung, makanan tadi diuraikan dalam bentuk sederhana agar lebih mudah ketika dalam proses penyerapannya nanti. Walaupun nanti pada usus penyerapan sendiri juga akan dicerna lagi. Jadi setelah di lambung nanti di usus halus juga akan dicerna lagi seperti itu ya. Nah, makanan yang ada di dalam lambung itu setelah terjadi proses pencernaan itu disebut dengan istilah kim. Ya, makanan yang ada di lambung itu disebut dengan istilah kim. Ini adalah makanan yang telah dicerna di lambung. Telah dicerna di lambung. Itu disebut dengan istilah kim. Nah, ini pencernaan pada bagian lambung. Selanjutnya pembahasan kita mengenai usus halus. Setelah makanan dicerna dari lambung, kemudian makanan dibawa ke usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan.
Pada usus 12 jari atau duodenum itu bermuaranya dua saluran, yaitu saluran kelenjar pencernaan dari pankreas dan juga kantung empedu. Sementara pada usus kosong atau jejunum merupakan tempat terjadinya pencernaan kimiawi. Karena pada usus kosong terdapat enzim-enzim pencernaan, antara lain enzim enterokinase yang berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian ada erepsin yang berfungsi untuk merubah pepton menjadi asam amino. Pepton ini adalah protein, diubah menjadi asam amino. Kemudian maltase. Maltase adalah merubah maltosa menjadi glukosa. Maltosa sendiri adalah gula yang ketika di mulut dirubah dari asalnya yaitu amilum, kemudian dirubah menjadi maltosa, lalu di usus halus dirubah lagi menjadi glukosa oleh enzim maltase. Selanjutnya di usus juga terdapat enzim lipase yang berfungsi merubah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol lemak. Pada usus penyerapan terdapat villi. Setelah makanan dicerna pada usus kosong secara pencernaan kimiawi, maka hasil pencernaannya sudah siap untuk diserap oleh tubuh. Nah, proses penyerapannya itu atau proses penyerapan sari-sari makanan itu tadi terjadi pada usus penyerapan atau disebut juga dengan istilah ileum. Nah, pada usus penyerapan terdapat villi atau disebut juga dengan jonjot usus atau lipatan-lipatan yang terdapat pada ileum tadi. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga penyerapan dari sari-sari makanan itu berjalan secara maksimal. Setelah makanan diserap di usus penyerapan, maka sisa hasil penyerapan ya yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi itu dibuang melalui usus besar, ya, dibawa ke usus besar. Apa yang terjadi pada usus besar? Yaitu pertama adalah pengaturan kadar air. Yang dimaksud pengaturan kadar air adalah jika pada usus makanan dari proses yang ada di usus halus tadi terjadi kelebihan air, maka di usus besar dilakukan penyerapan. Akan tetapi jika terjadi kekurangan air, maka pada usus besar itu ditambahkan air, ya. Lalu yang kedua, pada usus besar terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Dan terakhir adalah pada usus besar yaitu terjadi proses pembentukan vitamin K. Nah, ini adalah proses pencernaan mulai dari usus halus dan juga usus besar. Setelah makanan tadi dibusukkan, kemudian diatur kadar airnya serta dilakukan pembentukan vitamin K pada usus besar, maka makanan tadi menjadi feses, yang mana makanan tadi selanjutnya dibawa ke rektum dan anus. Setelah itu dikeluarkan melalui proses defekasi. Proses defekasi yaitu proses ekresi dalam bentuk zat padat. Dalam hal ini yang terjadi yaitu adalah pengeluaran dalam bentuk feses atau kotoran. Nah, maka sampai sini selesailah proses pencernaan. Yang mana tahapannya itu mulai dari proses mulut, ya, ketika kita mengunyah tadi, lalu kemudian terjadi perombakan amilum menjadi maltosa, kemudian proses menelan di esofagus atau kerongkongan, kemudian dibawa ke lambung dan dilakukan pencernaan secara kimiawi. Setelah itu dibawa ke usus halus. Di usus halus tadi juga dicerna secara kimiawi dan dilakukan penyerapan sari-sari makanan oleh tubuh. Lalu selanjutnya dibawa ke usus besar, dilakukan pembusukan, pengaturan kadar air dan pembentukan vitamin K, serta setelah itu dibuang ke rektum dan anus. Maka disinilah selesai proses pencernaan pada manusia. Nah, selain organ-organ pencernaan yang sudah kita sebutkan tadi, ada juga kelenjar-kelenjar pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan. Nah, selain kelenjar ludah yang sudah saya sampaikan di awal tadi ketika kita membahas masalah mulut, juga ada kelenjar lain yaitu adalah hati. Ya, apa fungsi dari hati? Ya, fungsi dari hati itu diantaranya yang pertama ada menyimpan zat-zat makanan seperti vitamin, lemak dan juga glukogen.
serta menawarkan racun. Jadi makanan yang kita makan itu juga terdapat racun yang ditawarkan dan ditaruh di dalam hati. Misalnya kandungan yang ada di dalam makanan, yang mana seperti misalnya penyedap rasa tambahan atau pewarna makanan, atau misalnya ketika kita makan pada makanan tersebut terdapat zat-zat kimia, nah yang bisa menjadi racun bagi tubuh, maka itu ditawarkan racun tersebut ya, dan dilakukan oleh hati seperti itu. Lalu hati juga menghasilkan empedu, yang mana nanti empedu itu akan ditampung di kantung empedu. Ya, jadi fungsi dari kantung empedu adalah menyimpan empedu. Apa fungsi dari empedu? Yaitu empedu berperan untuk mengemosi lemak dan memberi warna pada feses, sehingga feses memiliki warna yang sama ya. Jadi setiap orang yang memiliki warna feses yang sama. Nah, itu diakibatkan oleh empedu. Selain itu juga empedu juga memberi warna pada urin. Jadi bukan hanya pada feses tapi juga pada urin seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu mensekresikan hormon insulin. Apa fungsi dari hormon insulin? Yaitu mengatur kadar gula di dalam darah. Ya, demikian sampai sini penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Mohon maaf apabila dari penjelasan yang kami sampaikan memiliki banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kalian dapatkan. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.